Bismillahirrahmanirrahim. Saya Awaludin Kiala, SPD MPD, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru di jenjang satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK untuk menginstal portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu guru, jika ingin menghasilkan video pembelajaran yang berkualitas, maka manfaatkan fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar dan unggah di PMM sebagai bukti karya bagi Bapak dan Ibu guru. Sekali lagi, saya sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya kegiatan pembatik level 4. Semoga menghasilkan duta rumah belajar yang kapabel dan menunjang implementasi kurikulum merdeka. Selamat untuk pembatik level 4 tahun 2022. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam momen ini saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai salah satu peserta pelatihan pembatik yang dilakukan oleh pihak Pusdatin. Ya, jadi saya sudah masuk di level 4. Dalam hal ini di level 4 yang akan kami lakukan yaitu berbagi dan berkolaborasi. Isi dari berbagi dan berkolaborasinya itu yaitu bagaimana kami sebagai peserta mensosialisasikan tentang pemanfaatan rumah belajar dengan PMM serta berbagi bagaimana melakukan praktik baik kemudian diunggah di PMM. Ya, jadi itu yang kami harus laksanakan. Dalam kegiatan ini semalam kami telah membuat action plan. Salah satunya mungkin Bapak sebenarnya saya mau konsultasi dengan UKS. Yang akan saya lakukan pertama mungkin di satuan pendidikan di sekolah saya di SMP Sapang Gabirin. Kemudian mungkin ada beberapa juga yang saya mau sosialisasikan ke satuan pendidikan lainnya. Sekolahnya Pak Tasripin, SMP 2 Wondowi, ya, kemudian SMP 3 Hondeduku. Kira program ini cukup baik. Selaku pengawas sekolah, saya sangat mendukung, mengapresiasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh guru di sekolah ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan ini dan mensosialisasikan kepada guru-guru lain di sekolah lain dengan harapan melalui berbagi informasi maka guru-guru kita di sekolah ini bisa tertular tentang hal ini, dan yang paling terpenting adalah mampu mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam rangka implementasi kurikulum merdeka, memang harapan kita adalah bagaimana guru bersama dengan peserta didik dalam proses pembelajaran mendapat atau mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan di Kabupaten Konawe ini semua guru yang telah memahami dan melaksanakan ini bisa berbagi dan bisa melaksanakan secara berkesinambungan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, henti-hentinya saya mengajak kita memanjatkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dipersatukan di tempat ini guna mengikuti kegiatan sosialisasi tentang berkolaborasi dan bertransformasi melalui rumah belajar. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kegiatan ini karena waktu. Intinya saya hanya berharap pada kegiatan ini, karena ini merupakan momen yang sangat penting sebenarnya, supaya kita bisa saling berbagi informasi melalui rumah belajar. Besar harapan saya melalui kegiatan ini ada imbas buat teman-teman untuk meningkatkan kinerja masing-masing, baik itu dari segi perencanaan dan seterusnya yang berhubungan dengan tugas kita sebagai guru. Saya kira demikian saja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar dengan resmi saya buka. Sebelum selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rosmaini selaku narasumber. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan dalam meluangkan waktu untuk membuka kegiatan ini. Baiklah, saya akan memulai. Mengapa harus saya perkenalkan aplikasi Rumah Belajar dan aplikasi PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Jadi dalam menghadapi implementasi kurikulum Merdeka, guru diharapkan mampu berbagi dan berkolaborasi, baik itu berbagi praktik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas kesempatan meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi, berbagi dan berkolaborasi pemanfaatan rumah belajar. Kami sebagai peserta pembatik diharapkan mampu untuk berbagi dan berkolaborasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan ini, selain saya ingin berbagi praktik baik, saya ingin juga memperkenalkan tentang aplikasi Rumah Belajar dan aplikasi PMM, bahwa telah kita ketahui bahwa dalam menyongsong implementasi kurikulum Merdeka, kita tidak terlepas dari bagaimana memahami tentang kurikulum Merdeka itu. Untuk lebih memahami, sebenarnya kita tidak perlu melakukan pelatihan-pelatihan karena informasinya cukup jelas sebenarnya di aplikasi Rumah Belajar. Nah, pertanyaannya, ketika guru tidak siap untuk menerima model kurikulum implementasi kurikulum Merdeka yang lebih kepada minat dan bakat siswa, ya, contohnya seperti video, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran itu dengan sempurna. Apalagi sekarang siswa kita ketahui bahwa mereka lebih tahu masalah teknologi informasi. Nah, ketika kita tidak sebagai guru pemberi informasi tidak memahami tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ya mungkin akan terbalik siswa yang akan mengajar kita, ya gitu. Jadi ini salah satunya di aplikasi Rumah Belajar
yang memicu guru supaya mampu melakukan perubahan-perubahan transformasi bagaimana cara pembelajaran untuk menghadapi implementasi daripada kurikulum Merdeka. Ya, kita mungkin teman-teman sudah ada yang menginstal aplikasi Rumah Belajar. Ya, jadi Rumah Belajar ya, yang mungkin yang teman-teman baru install itu adalah PMM, ya. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi mungkin Rumah Belajar perlu kita install karena fitur-fitur portal pembelajaran Rumah Belajar itu sangat lengkap, mulai dari pembelajarannya, buku-bukunya, basic learning, elektroniknya kan itu di Rumah Belajar, dan cara mengaksesnya juga gampang, bisa menggunakan Gmail biasa atau bahkan lebih bagus lagi dipergunakan daripada email belajar ID. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan daripada belajar ID atau akun belajar ID, karena mungkin kedepannya bisa saja ketika kita akan menginput info GTK bukan lagi Gmail biasa, tetapi menggunakan belajar ID, akun belajar ID. Jadi akun belajar ID yang telah saya share kepada teman-teman supaya dipergunakan kalau perlu diakses di HP, ya, karena kemungkinan besar setelah semua guru dan di sekolah-sekolah setelah pusat data dan teknologi mengeluarkan daripada akun belajar ID, ya, kemungkinan imbasnya pasti ke situ, penggunaan belajar ID dan aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh kementerian itu harus diakses dengan menggunakan belajar ID. Ya, jadi fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, misalnya siswa dan guru ketika akan melakukan pembelajaran, misalnya sumber belajarnya banyak, misalnya materi ajar. Ya, tidak perlu kita membuat materi ajar, apalagi nanti menghadapi implementasi kurikulum Merdeka. Ya, materi ketika kita menggunakan kurikulum berbagi, ya, kita harus mampu membuat suatu praktik baik, kemudian dimasukkan ke Rumah Belajar dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman guru se-Indonesia. Ya, jadi yang pertama untuk mengakses fitur Rumah Belajar, yang pertama tinggal install dulu aplikasi Rumah Belajar di Play Store kalau untuk di HP, kemudian cari Rumah Belajar, setelah itu diinstal, kemudian masuk, boleh menggunakan akun belajar ID, kalau belum mempunyai boleh menggunakan Gmail biasa. Ya, jadi yang pertama fitur-fitur Rumah Belajar. Yang pertama sumber belajar. Di sumber belajar itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama materi ajar bagi siswa dan guru lengkap di sana. Ya, tinggal kita ambil, misalnya guru IPA yang saya lihat di fitur-fitur sumber belajar itu untuk semua mata lengkap. Ya, tinggal guru dan siswa saja yang menggunakan. Kemudian yang menariknya lagi, pemberian sumber belajar itu dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Ya, saya kira ini siswa-siswa sangat tertarik sekarang, apalagi kalau pembelajarannya kita model video atau permainan. Kemudian fitur yang berikutnya adalah kelas digital. Di kelas digital ini salah satu fitur di Rumah Belajar disiapkan untuk membuat kelas digital atau LMS yang di dalamnya juga memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Kemudian fitur lainnya adalah bank soal. Ya, bank soal sebenarnya juga untuk contoh-contoh soal bisa kita buka juga di fitur di Rumah Belajar, karena di situ sudah diberikan bank soal yang materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajarnya. Ya, jadi tersedia semua di situ. Ya. Kemudian berbagai akses soal latihan mulai dari ulangan sampai dengan ujian. Kemudian laboratorium maya. Ya, seperti ini guru IPA.
Ya, guru IPA untuk melakukan simulasi atau praktikum laboratorium bisa menggunakan fitur rumah belajar dengan membuka laboratorium maya. Di situ lengkap simulasi sempat saya buka kimia, fisika, biologi, di situ lengkap. Ya, mungkin bisa lebih mempermudah kita dalam pembelajaran yang disampaikan kepada murid. Kemudian fitur lainnya yaitu buku sekolah elektronik. Ya, buku sekolah elektronik juga di sini disiapkan buku sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan berstandar nasional yang bisa Anda baca secara online atau itu secara gratis. Ya, jadi tidak ada lagi alasan bahwa sumber informasi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu kurang karena pemerintah khususnya Pusdatin sudah mengeluarkan aplikasi yang bisa membantu guru-guru dalam memahami kurikulum Merdeka. Kemudian fitur yang lainnya adalah modul digital. Ya, di sini di modul digital berisi kumpulan kisah atau cerita-cerita edukatif ya yang bisa mungkin mengumpan atau memberikan inspirasi kepada kita. Ya, bagaimana cara mengajar atau mungkin melalui aplikasi yang di fitur rumah belajar memberikan motivasi kita untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inspiratif kepada siswa-siswa. Kemudian di fitur lainnya yaitu peta budaya. Ya, di sini di peta budaya yaitu kumpulan budaya-budaya seluruh Indonesia disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan. Ya, jadi kan di kurikulum Merdeka kita diharapkan guru mampu menggunakan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita mengajar. Apa yang harus kita kearifan lokal apa yang harus kita ambil? Ya, tidak perlu kita berjauh-jauh ke daerah lain untuk mengambil kearifan lokalnya. Kenapa kita tidak pergunakan yang ada di sekitar kita? Ya, seperti kita dikelilingi dengan sawah, dengan pohon-pohon, dengan itu kan banyak kearifan lokal yang bisa kita angkat. Ya, misalnya di sini banyak menanam jagung. Kenapa kulit jagung itu kita tidak pergunakan sebagai kearifan lokal untuk memunculkan hasil daripada kebudayaan daerah kita. Kemudian selanjutnya yaitu wahana jelajah angkasa. Di sini merupakan sebuah laboratorium ini yang mengamati jagat raya melalui gambar-gambar yang diambil dari repositori organisasi penjelajah luar angkasa Amerika Serikat. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya ini kepada anak-anak, tinggal kita memberikan aplikasi fitur rumah belajar, kemudian mereka bisa menjelajah angkasa secara seperti nyata. Ya. Pelatihan contohnya seperti webinar, ya. Dan disiapkan juga sertifikat. Ya, kayak saya ini sementara saya ikut pelatihannya untuk membantu komunitas belajar. Ya. Banyak manfaat yang saya peroleh dari rumah belajar. Yang pertama, beberapa yang lalu di level 3 sempat saya ikut kegiatan penggunaan MTI. Ya, mungkin saya bisa berikan contoh MTI yang saya buat. Ya, yang lalu ketika saya sering nonton MTI, bisa ya membuat suatu aplikasi. Ternyata aplikasinya bisa juga kita buat. Ya, mungkin saya contohkan apa yang telah saya buat. Ya, jadi ini contoh aplikasi yang saya buat melalui SAP. Ya. Aplikasi SAP MTI. Ya, ini jadi satu aplikasi tentang pembelajaran. Ya, cuman kelemahannya di sini kita harus mempunyai memori HP yang agak lumayan tinggi. Karena ini aplikasi. Ya, ini tinggal saya klik ini. Ya, kemudian di sini media pembelajaran interaktif. Kemudian enter. Kemudian ini ada fitur-fiturnya, video lengkap semua, mulai dari kuisnya, videonya, materinya. Ini contohnya misalnya ini. Ya,
Ini saya pakai suara, jadi bisa menggunakan suara, bisa juga tidak. Kemudian kita tinggal next. Ya, ini video. Dan seterusnya tinggal kita kembali ya. Jadi ini salah satu media-media pembelajaran interaktif yang bisa mungkin mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran. Ya, ini misalnya kuisnya. Ya, ini tinggal mereka bermain. Anak-anak itu kan paling suka kalau pembelajarannya menggunakan video-video atau permainan seperti ini. Ya, ini kalau ada suaranya, sebenarnya ada suaranya bagus. Ini. Kalau salah, ini. Ya. Kemudian lanjut ke PMM. Atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, berkolaborasi dan berbagi. Ini juga fitur-fiturnya lengkap. Cara loginnya yaitu menggunakan aplikasi akun belajar ID. Nah, di sini kan kita dituntut untuk karena kita sudah mulai terapkan pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya untuk membuat asesmen tidak perlu kita buat. Di sini di PMM ini sudah ada model-model asesmen. Ya, di sini. Jadi tinggal kita buka aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian pilih asesmen, ya, kemudian tinggal pilih kelasnya. Kelasnya misalnya saya. Kenapa tidak buat kelas? Mereka tidak paham. Ya, kemudian di fase D tinggal kita pilih. Misalkan kita masuk di fase D kelas 7, kemudian umum, kemudian pilih mapelnya. Ya, tinggal pilih misalnya ini kayak saya informatika, kemudian pilih mapel, kemudian ya terapkan. Kemudian di sini juga di PMM tempat kita berbagi praktik baik. Jadi di sini di PMM sudah ada salah satu praktik baik saya, yaitu yang saya posting. Ya, saya kira mungkin itu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di laptop kalau tidak mau masuk.